selamat pagi anak-anak ibu. Kembali kita mengucapkan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Sehingga pada hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan, bahkan kesempatan untuk dapat melakukan proses pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang usaha pemenuhan energi. Dengan tujuan pembelajaran, mampu mengetahui bagaimana usaha pemenuhan energi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan usaha pemenuhan energi. Di Indonesia itu adalah merupakan negara yang kaya akan sumber energi daya alamnya, termasuk minyak dan gas bumi. Dengan populasi sekitar 270 juta jiwa, Indonesia juga memiliki demand yang tinggi dalam hal konsumsi bahan bakar fosil. Namun, industri migas di Indonesia sendiri masih belum dapat memaksimalkan tingkatan eksplorasi dan produksi migas dikarenakan kurangnya investasi serta belum ditemukan giant field baru selama hampir 2 dekade. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia masih harus melakukan impor minyak dan gas dari negara penghasil minyak lainnya. Sedangkan penggunaan migas diprediksi akan terus naik setiap tahunnya, walaupun mulai adanya transisi energi menjadi energi yang lebih terbarukan. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas memerlukan nilai investasi yang sangat tinggi. Hal tersebut sebanding dengan resiko serta profit yang kemudian hari akan didapatkan apabila sumur pemboran menghasilkan minyak dan gas bumi yang prospek serta komersil. Investor akan datang apabila prospek hulu migas Indonesia masih dalam kategori yang menjanjikan. Strategi pemenuhan energi minyak dan gas bumi di Indonesia. Kegiatan eksplorasi berkelanjutan harus terus dilakukan untuk meninjau kembali cekungan-cekungan yang belum dieksplorasi. Eksplorasi berkelanjutan yang dilakukan secara terus-menerus selama kurang lebih 5-10 tahun ke depan akan menambahkan referensi serta probabilitas yang sangat besar untuk menemukan giant field yang baru. Sehingga dengan adanya penemuan baru ini akan menjadi sebuah peluang dalam menarik minat investor untuk berinvestasi dalam kegiatan hulu migas di Indonesia. Pengembangan lapangan migas yang sudah diproduksikan dengan metode-metode terkait seperti EOR juga akan memaksimalkan tingkat eksploitasi. Target pengadaan EOR sendiri pastinya adalah untuk mempertahankan trend line produksi migas di Indonesia serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi tingkat impor migas. Lapangan-lapangan yang dinilai memiliki valuasi komersil yang tinggi akan memiliki kemungkinan produksi yang lebih berkepanjangan serta dengan adanya sumur-sumur yang sudah dibor pada lapangan tersebut serta data-data terkait untuk evaluasi reservoir akan menambahkan informasi untuk memaksimalkan lapangan tersebut. Nah, ketahanan energi. Beberapa hal yang membuat ketahanan energi nasional sangat rentan terhadap gejolak perekonomian dunia adalah yang pertama dari sisi supply. Terbatasnya kegiatan eksplorasi mengakibatkan kenaikan cadangan migas Indonesia sangat rendah. Sementara lapangan-lapangan yang sudah telah melewati puncak produksinya dan kini masuk pada tahap penurunan produksi secara alamiah. Dengan laju pengurasan yang sangat tinggi, maka sisa cadangan minyak di dalam negeri sudah jauh berkembang.
Yang kedua, dari sisi konsumsi. Indonesia termasuk negara yang sangat boros dengan tingginya indeks elastisitas energinya. Indonesia terlena dengan paradigma energi migas tersedia melimpah dan murah. Hampir 70% BBM dikonsumsi oleh kegiatan domestik yang kurang memberikan nilai-nilai tambah. Sedangkan hanya 30% digunakan untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah. Nah, yang ketiga, kebijakan penetapan harga BBM dan tarif listrik di bawah nilai keekonomiannya mengakibatkan negara harus menanggung subsidi BBM dan listrik yang sangat besar. Yang keempat, Indonesia masih menghadapi krisis listrik. Resiko elektrifikasi nasional baru mencapai 64%, sedangkan rasio desa berlistrik masih berada di kisaran 85%. Pemanfaatan energi primer untuk pembangkit listrik 25% masih menggunakan BBM. Namun, biaya yang dibutuhkan telah mencapai 70% dari keseluruhan biaya pembangkit. Yang kelima, komposisi bauran energi Indonesia didominasi BBM sebesar 54% dari total energi nasional, sementara pemanfaatan energi terbarukan masih sangat rendah, yaitu sekitar 1,60%. Nah, sampai di sini materi kita. Adapun kesimpulannya yaitu Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya termasuk minyak dan bumi. Oke, anak-anak, selamat pagi dan tetap semangat.